Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Trinitas, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus, dan ada Tuhan Bapa. Terhadap klaim ini jamaah sekalian, coba perhatikan bagaimana reaksi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Maryam ayat 88 di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah datang dengan suatu perkara yang sangat-sangat mungkar. Sangat mungkar. Digambarkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala itu pada ayat berikutnya, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansakhul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Sampai-sampai langit itu pecah, bumi terbelah, dan gunung runtuh. Andau lirrahmani walada, oleh karena tuduhan mereka itu bahwa Allah punya anak. Itulah yang kita bisa baca di dalam surat Maryam, bagaimana reaksi Allah Subhanahu wa taala terhadap klaim mereka itu bahwa Tuhan itu punya anak. Padahal apa yang sesungguhnya terjadi? Yang sesungguhnya terjadi memang datang bukan Roh Kudus. Di dalam Al-Quran itu fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami mengutus kepada dia, Siti Maryam. Ruh di situ adalah malaikat Jibril, mengabarkan bahwa Siti Maryam bakal punya anak. Siti Maryam sendiri juga kaget pada waktu itu. Dia mengatakan, bagaimana saya punya anak? Walam yamsasni basar. Sementara aku itu tidak pernah disentuh. Dalam arti tidak pernah disetujui oleh laki-laki manapun. Walam akum baghia. Sementara aku ini bukanlah perempuan pezina. Kemudian disampaikan, qala rabbuki wa alayya hayyunun. Perkara itu bagiku, bagi Allah Subhanahu wa taala itu gampang. Menciptakan manusia dari seorang perempuan tanpa suami, tanpa laki-laki. Kalau dalam ilmu biologi modern, gejala ini disebut dengan istilah parthenogenesis. Parthenogenesis itu adalah satu proses pembuahan di dalam rahim tanpa adanya masukan sel telur dari bibit jantan. Itu dikenal dalam ilmu biologi modern dengan istilah parthenogenesis. Tapi apapun namanya, bagi Allah alayya hayyinun, itu mudah. Mengapa? Karena jangan lagi membuat manusia tanpa laki-laki, hanya perempuan saja. Membuat manusia tanpa laki-laki, tanpa perempuan, tanpa ibu, tanpa bapak, itulah Nabi Adam pun bisa. Makanya di dalam ayat yang lain dikatakan, inna masala Isa indallahi kamasali Adam thumma qala lahu kun fayakun. Jadi perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah itu seperti Nabi Adam. Jadi kalaulah sekali lagi mau disebut anak Tuhan, maka sebenarnya yang lebih berhak disebut sebagai anak Tuhan itu bukan Nabi Isa, tapi Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Tapi kenapa mereka tidak menyembah Nabi Adam? Kenapa mereka hanya menyembah Nabi Isa? Jadi sekali lagi ini sebuah kemungkaran yang luar biasa. Karena itu sungguh aneh. Terhadap kemungkaran semacam ini, kaum muslimin turut berpartisipasi, hadir dalam acara Natal. Khotib
pada kesempatan ini mengingatkan bahwa fatwa Majelis Ulama yang ditantangin oleh Buya Hamka sampai sekarang masih berlaku. Haram hadir ikut serta dalam Natal bersama. Lagi pula jamaah sekalian, disebut Natal bersama itu sejarahnya adalah perayaan Natal bersama antara pemeluk agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dulu mereka biasa selenggarakan acara perayaan Natal itu sendiri-sendiri. Lalu mereka pikir supaya lebih besar barangkali, lebih hebat barangkali, mereka jadikan satu. Disitulah lahir istilah perayaan Natal bersama. Tapi mengapa pula sekarang ini istilah itu dipahami sebagai Natal bersama antara umat Kristiani dan Muslim? Fatwa ulama, fatwa Majelis Ulama haram. Terus bagaimana kalau mengucapkan Natal? Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa bukankah di dalam Al-Quran itu Nabi Isa itu juga mengucapkan selamat, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu dikatakan sebagai dasar untuk kita mengucapkan selamat Natal. Jamaah sekalian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ucapan selamat itu artinya, ini saya bacakan, adalah doa yang mengandung pengharapan supaya selamat, supaya beruntung, tidak kurang suatu apa. Coba kita pikirkan, kita ini mendoakan mereka supaya selamat, beruntung untuk sesuatu yang Allah sendiri sangat murka. Cocok apa tidak? Tidak cocok. Tidak cocok. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu marilah kita berpegang kepada prinsip tauhid, bahwa itu adalah sebuah kemungkaran dalam pandangan akidah Islam. Maka kita tidak hadir dalam Natal bersama bagaimanapun caranya, dan juga kita tidak mengucapkan selamat. Wah, kalau begitu itu fundamentalis itu. Wah, itu ekstrim. Tidak, ini bukan soal fundamentalis, ini bukan soal radikal, ini bukan soal ekstrim, tetapi ini adalah Al-Quran. Ini adalah soal kebenaran yang kita baca di dalam Al-Quran. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bagaimana pandangan kita semestinya terhadap klaim-klaim mereka. Apalagi Allah sendiri sudah mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu annallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Di ayat yang lain masih dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisun salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari tiga, Trinitas. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita mendiamkan mereka merayakan apa yang menjadi keyakinan mereka. Itu adalah batas toleransi yang bisa kita berikan. Bukankah mereka mengucapkan selamat juga kepada kita pada waktu Idul Fitri, pada waktu Muharram barangkali? Kita sering mendapatkan itu ucapan selamat dari saudara-saudara kita Nasrani. Ketika mereka mengucapkan selamat Idul Fitri ditambah mohon maaf lahir batin, itu tidak ada satupun keyakinan mereka yang tergores, tidak ada satupun keyakinan akidah mereka yang terganggu, tidak ada. Karena itu hanya mengucapkan sesuatu berkenaan dengan tanggal, paling jauh permintaan maaf. Tapi kalau kita mengucapkan selamat Natal, itu ada keyakinan kita yang tergores. Apalagi kalau mengikuti makna ucapan selamat menurut Kamus Bahasa Indonesia tadi, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah doa pengharapan supaya mereka beruntung, selamat. Kita tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu gereja, apalagi merusak, membom, tidak. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Dan itu adalah toleransi yang kita bisa berikan. Tidak kemudian larut, tak mengerti lagi batas mana yang hak,
mana yang batil, sementara Allah Subhanahu wa taala begitu kerasnya menentang klaim-klaim mereka itu. Adapun mengenai yang disebut Isa, mereka katakan Yesus Christ itu atau Yesus Kristus, di dalam surat Maryam ayat 35 Nabi Isa sendiri mengatakan qala inni abdullah, katakanlah bahwa aku sesungguhnya adalah Abdullah, hamba Allah, bukan ibnullah, bukan anak Tuhan. Atanial kitab, dia memberikan kepadaku kitab, Alkitab, Injil, wa ja'alani nabiyya, kemudian menjadikan aku sebagai nabi. Itu keyakinan kita terhadap Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, kepadanya diberikan kitab Injil, dan Allah menjadikannya seorang nabi, tidak lebih, tidak kurang. Terus bagaimana dengan kita sering melihat kan seseorang yang disalib, kita harus katakan bahwa itu bukan Nabi Isa, bukan. Allah sendiri mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dan tidaklah mereka itu membunuh Nabi Isa dan tidak juga mensalibnya. Lalu siapa yang disalib, yang dibunuh itu? Walakin subbihalahum, tetapi adalah orang yang diserupakan kepada mereka. Kalau menurut sejarah itulah Yudas Iskariot. Lalu di mana Nabi Isa? Barrafa'allahu lahu, Allah mengangkat Nabi Isa, dan bagi Allah sekali lagi dengan maha kuasanya itu mudah. Jadi itu bukan Nabi Isa. Apalagi di kalangan mereka sendiri juga terjadi perselisihan, Nabi Isa itu seperti apa. Jangan dikira bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus yang digambarkan di salib itu dan foto-fotonya tersebar di Indonesia itu sama seluruh dunia. Tidak. Itu gambar Nabi Isa itu adalah, atau Yesus itu Yesus Eropa. Bu Irena Handono, mantan biarawati, pernah tunjukkan kepada saya itu berbagai versi gambar Yesus Kristus. Ternyata ada banyak, tergantung kita tinggal di mana. Di Cina itu gambar Yesus Kristus itu yang sipit-sipit seperti orang Cina. Ke Afrika gambar Yesus Kristus itu hitam, keriting. Kemudian di India ya kayak orang India itu. Jadi yang mana? Di kalangan mereka sendiri juga terjadi perselisihan. Nah yang paling lucu itu adalah ini umat Islam di Indonesia ikut-ikutan itu percaya bahwa cemara itu adalah pohon Natal. Coba kita pikirkan jamaah sekalian, apa betul di Baitul Lahem itu ada pohon cemara? Taruh itu kapas, tanda apa itu? Salju. Apa betul di sana itu ada salju? Itu daerah memang bisa mengalami musim dingin, tapi tidak pernah ada turun salju di sana. Juga tidak pernah ada itu pohon cemara. Kalaupun ada pohon, kalau kita ikuti Al-Quran, itu pohon korma. Di situ Allah perintahkan Siti Maryam untuk bertelekan atau bersandar kepada pohon korma. Ketika dia lapar atas kekuasaan Allah, dia goyang-goyangkan pohon korma, lalu jatuhlah itu buah korma itu, rutop, korma yang masih basah itu. Nah itu yang kemudian menjadi makanan Siti Maryam. Jadi simbol-simbol yang ada sekarang ini sudah sangat Eropa, karena di Eropa tidak kenal itu pohon kurma. Dan bulan Desember tanggal 25 itu memang musim dingin, ada salju di Eropa. Tapi musim panas di Australia, termasuk juga di Indonesia. Aneh kalau orang Indonesia ikut-ikutan. Lebih aneh lagi kalau orang Islam ikut juga larut dalam perayaan yang tidak jelas juntrungannya. Karena itu pada kesempatan yang pendek ini kita harus menyegarkan kembali prinsip tauhid agar kita ini bisa mengenali mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, dan kita tidak larut pada budaya-budaya sekuler yang sekarang ini telah dibumbui dengan semangat kapitalisme untuk meningkatkan omset penjualan di bulan Desember. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa yakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian, kita masih berada pada bulan pertama dari penanggalan Hijriah, bulan Muharram. Bulan yang diawali dengan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah fisik mungkin tidak kita lakukan, tetapi hijrah non fisik, hijrah maknawi wajib untuk terus kita lakukan. Apa hijrah maknawi? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, al-muhajiru man hajaro manahallahu an. Muhajir, orang yang hijrah, adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai realisasi dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menghijrai apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala totally, sama sekali. Mari kita periksa, kalau ada kewajiban kita yang belum kita tunaikan, segera kita tunaikan. Kalau ada keharaman yang masih juga kita lakukan, segera tinggalkan. Termasuk juga hal-hal yang tadi disebut itu berkenaan dengan Natal. Kemudian syukur-syukur ditambah dengan sunnah sebanyak mungkin, dan yang makruh kita tinggalkan, lalu yang mubah kita pilih yang bermanfaat. Hanya dengan itu insya Allah kita ini akan semakin baik menyongsong tahun baru Muharram 1433 Hijriah, yang juga sebentar lagi kita akan menjumpai tahun baru Masehi 2012. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat barokah kepada kita semua dalam meniti kehidupan dunia ini, agar kita bisa selamat sampai tiba di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli salbi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'daddin. Allahumma ansur man nasradin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasidatan ala minhajin nubuwah allati tutabbikuha sari'ata al-udma wa tu'izzu bihal islam wa ahla wa tudillu bihal kufra wa ahla birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.